Ya, ketika kita bicara tentang teologi dosa, maka kita akan lebih cenderung pada konsep teologi Paulus tentang dosa. Karena kalau kita melihat dari Perjanjian Baru, sebenarnya kita bisa saja mengambil materi teologi dosa yang berkaitan dengan pekerjaan dan pelayanan serta pengajaran Tuhan Yesus misalnya. Atau kita dapat mengambil topik teologi dosa berdasarkan pengajaran dari Petrus dalam surat 1-2 Petrus, atau dari teologi dosa menurut Yohanes dari 1-2-3 Yohanes. Nah, tetapi kenapa saya mengutamakan teologi dosa dalam konsep Paulus? Karena kita tahu bahwa Paulus itu menulis sebagian besar dari kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa ada 13 surat ya yang ditulis, atau kita menyebutkannya juga sebagai 13 kitab yang ditulis oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Nah, sebelum kita masuk dalam konsep Paulus tentang dosa, maka kita perlu dulu melihat konsep dosa menurut orang-orang atau pemahaman Yunani. Dosa menurut konsep Yunani adalah bahwa dosa itu sebenarnya adalah kebaikan yang belum berkembang. Jadi kalau kita memperhatikan kalimat ini, dosa adalah kebaikan yang belum berkembang, itu berarti bahwa sebenarnya konsep ini muncul dari filsafat Yunani. Nah, ketika seseorang memiliki konsep yang berbeda dengan Alkitab berkaitan dengan dosa, maka itu akan mempengaruhi segala aspek kerohanian. Karena di dalam kehidupan kita ini hanya ada dua hal dalam kerohanian kita, yaitu kebaikan dan kejahatan, kekudusan dan dosa. Jadi kalau kita memiliki konsep yang keliru tentang dosa, maka itu akan mengubah seluruh konsep-konsep kehidupan kita. Karena ketika orang melihat dosa itu sebagai satu kebaikan, maka kita dapat mengembangkan pemikiran kita bahwa semua yang disebut dengan kejahatan itu sebenarnya adalah kebaikan. Nah, ini adalah konsep yang keliru. Karena dengan konsep ini, seseorang atau manusia akan cenderung terbuka kepada sikap-sikap kompromi. Nah, kalau kita perhatikan di zaman kita sekarang ini, di dalam dunia kekristenan pun, itu sudah banyak sekali sikap-sikap kompromi. Bahkan bukan hanya masyarakat Kristen saja yang memiliki sikap-sikap kompromi, tetapi pemimpin-pemimpin agama, bahkan dosen-dosen teologi, itu juga memiliki sikap-sikap kompromi. Misalnya saja dari pernyataan menurut etika Kristen, bahwa di dalam etika Kristen itu ada yang menyebutkan selalu ada pintu belakang. Nah, ini sebenarnya adalah sikap-sikap kompromi. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan satu statement bahwa di dalam pengambilan keputusan etis itu selalu ada pintu lain yang bisa dijadikan jalan keluar. Nah, ini sebenarnya sikap kompromi. Karena kalau menurut saya, satu-satunya pintu untuk pengambilan keputusan etis Kristen itu adalah Alkitab. Di luar Alkitab itu sudah jelas adalah sikap kompromi. Jadi kalau misalnya kita sebutkan ada pintu belakang, berarti kan ada jalan keluar lain yang masih bisa ditolerir selain melakukan firman Tuhan. Itu kan jadi kurang tepat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bahwa dosa itu adalah suatu langkah yang diperlukan dalam kemajuan manusia untuk mendekati Allah.
Jadi menurut filsafat Yunani, dosa itu sesuatu yang diperlukan untuk kemajuan manusia. Ya itulah filsafat ya. Bagaimana kita bisa memikirkan bahwa dosa itu demi kebaikan manusia? Karena kita tahu Alkitab sendiri mengatakan bahwa dosa itu selalu diakhiri dengan kehancuran. Jadi kalau dosa itu berakibat pada kehancuran total pada diri manusia, bagaimana bisa kita katakan bahwa dosa itu diperlukan dalam kemajuan manusia mendekati Allah? Dosa justru membuat manusia semakin jauh dari Allah. Ya, tetapi kalau diawali dengan konsep bahwa dosa itu adalah kebaikan yang tertunda, atau tadi dikatakan adalah dosa itu sebagai kebaikan yang belum berkembang, ya bisa saja bahwa pada akhirnya orang juga berpikir bahwa melalui dosa seseorang memiliki cara-cara untuk mendekati Allah. Ya, dia dengan caranya yang berdosa bisa mendekati Allah, tetapi Allah tidak mau didekati. Ya, dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya orang mendekati Allah dengan dosanya? Dan kita tahu bahwa dosa yang ada pada diri manusia itu selalu membawa manusia menjauhi Allah. Jadi ketika seseorang yang berdosa itu mencoba mendekati Allah, maka Allah yang dia dekati itu adalah Allah yang palsu. Allah yang imitasi, bukan Allah yang sejati. Karena itu kemudian orang akhirnya melihat bahwa matahari adalah Tuhan. Lalu mereka melihat lagi ada sesuatu yang lain. Mereka menyebutkannya sebagai Tuhan. Tapi bukan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu artinya bukan Allah yang asli yang mereka temukan. Kenapa demikian? Ya karena mereka mencoba mendekati Allah dengan dosanya itu. Akhirnya timbullah satu ritual-ritual yang penuh dengan dosa. Misalnya saja ritual Dewi Diana di Efesus, ya, di Korintus, di mana ketika mereka mencoba untuk mendekati Tuhan, mereka juga melakukan upacara orgi, yaitu upacara berhubungan seks bebas. Jadi semua orang yang ada di dalam ibadah itu bisa melakukan hubungan seks yang bebas di luar pasangan-pasangan resmi mereka. Dan lain sebagainya, kita masih bisa contohkan banyak hal lagi, aktivitas-aktivitas yang berdosa yang dipakai juga sebagai satu sarana untuk menyembah dalam tanda petik Tuhan mereka. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang mengatakan dalam filsafat Yunani itu bahwa dosa itu adalah kesalahan intelektual. Jadi dia hanya kesalahan berpikir saja, bukan kesalahan moral. Jadi kalau cuma sekedar kesalahan berpikir, ketika pikiran kita itu diperbaiki, maka selesailah semua yang namanya dosa itu. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang berakibat pada tubuh rohani kita yang tertimbun. Sesuatu yang, suatu nilai yang tertimbun, yang dari situ kemudian seseorang bisa dihukum. Dosa bukan itu. Dosa hanyalah sebuah konsep di dalam pikiran seseorang. Jadi kalau sesuatu itu dipikirkan sebagai sesuatu yang salah, yaitu hanya kesalahan berpikir. Nah, tinggal berpikirnya itu diperbaiki, kesalahannya akan hilang. Misalnya contoh, konsep tentang mencuri. Ada orang berpikir, mencuri itu salah. Terbalik ya. Ada orang berpikir, mencuri itu benar. Nah, itu kan kesalahan berpikir. Karena sesuatu yang disebut sebagai dosa, tetapi dipikirkan secara salah. Mencuri itu enggak apa-apa. Selagi misalnya ya contoh, selagi yang dicuri itu adalah selagi yang dicuri merasa tidak dicuri. Atau selagi barang itu berada di luar lingkungan dia.
Misalnya saja, ada uang jatuh 50.000. Kita tahu uang itu jatuh dari kantong seseorang. Orang itu masih kita bisa lihat. Tapi karena uang itu jatuh dan uang itu sudah tidak ada di kantong orang itu, ya berarti kita memiliki hak untuk mengambil uang itu. Nah, itu kan pernah saya ditanya seperti itu, Pak, bagaimana kalau kita menemukan uang 50.000 atau 100.000 jatuh dari kantong seseorang, orangnya masih kita lihat. Apakah kita boleh mengambil uang itu, Pak, menjadi milik kita? Nah, ini adalah kesalahan berpikir kan. Lalu saya katakan, itu kesalahan berpikir, tidak boleh. Uang yang seperti itu masih belum uang kita, kamu kembalikan. Oh ya, setelah diperbaiki konsep berpikirnya, tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan dosa lagi. Jadi dosa itu hanya sekedar bagaimana kita memiliki kemampuan berpikir yang baik. Kalau ada sesuatu yang salah, diperbaiki saja pola berpikirnya, setelah itu dosa akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Ada banyak sekali konsep-konsep tentang dosa, dan ini kita harus hati-hati, karena saya pikir banyak sekali saya temukan di dalam komunikasi-komunikasi antar sesama masyarakat Kristen. Banyak orang yang memiliki konsep dosa itu yang salah. Akhirnya menurunkan kualitas nilai dosa. Seolah-olah dosa itu adalah sebuah kebaikan yang belum berkembang. Seolah-olah. Ya, ini kan bahaya sekali. Nah, nanti dari situ akan muncul banyak kompromi-kompromi. Nah, dari kompromi-kompromi inilah cikal bakal seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa. Nah, biasanya kalau di dalam kalangan remaja dan pemuda itu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan dosa itu selalu diarahkan ke dalam aktivitas berpacaran. Misalnya ada satu pernyataan, kalau berpacaran itu sebenarnya boleh enggak ya berpegangan tangan? Berpegangan tangan itu seperti ini ya, jari bertemu dengan jari gitu ya. Tapi bukan tangan saya dua-dua, satu tangan cewek gitu ya. Boleh enggak tuh? Ya. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang lihat situasi, ada yang mengatakan tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tergantung konsep dosa. Seberapa dalam konsep dia tentang dosa, bagaimana dia memahami dosa itu. Kalau dosa itu dipahami dengan benar, maka dia akan memiliki satu nilai untuk menilai apa yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hidup sehari-hari itu tidak disertai dengan kemampuan atau tidak disertai dengan kepemilikan nilai tentang dosa, itu akan menjadi sulit ya, karena dalam kekristenan kita akan menemukan banyak sekali kompromi-kompromi. Iya, jadi itu berkaitan dengan kesalahan intelektual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari beberapa pernyataan filsafat-filsafat Yunani yang kemudian menjadi filsafat sekuler sekarang. Misalnya filsafat humanisme. Dalam filsafat humanisme mengatakan bahwa aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. Jadi kitalah yang menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Itu berarti bahwa konsep tentang dosa pun sudah tidak memiliki nilai yang absolut. Karena sesuatu bisa dikatakan berdosa atau tidak, itu tergantung diri saya sendiri yang menentukan. Misalnya contoh, selagi saya dapat menahan hawa nafsu, maka saya boleh melakukan sesuatu tapi tidak berdosa. Ini contoh. Nah, kalau diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti ini contohnya. Ada satu pertanyaan, Pak, bolehkah saya menonton film blue, film biru, atau film porno? Pak, bolehkah kami nonton film porno? Lalu ada beberapa jawaban. Kalau ada yang menjawab begini, boleh,
silakan nonton film porno, enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa tahan hatimu. Kamu melihat, kamu memandang film porno itu hanya sebagai satu ilmu pengetahuan, supaya nanti kehidupan hubungan suami istri itu jadi lebih baik, lebih mesra. Ada yang mengatakan, boleh nonton film itu, tetapi yang penting kamu bisa jaga moralmu, jaga hatimu. Kamu tidak terpengaruh, kamu hanya melihat film itu sebagai sesuatu yang menghibur saja. Hanya sekedar mengisi waktu dan menghibur. Tidak masalah, kamu silakan lihat. Nah, jadi itulah hal-hal yang menjadi contoh dari keputusan-keputusan tentang dosa berkaitan dengan filsafat humanisme. Aku adalah Tuhan atas aku sendiri. Aku bisa menentukan apakah itu berdosa atau tidak. Yang penting aku bisa kuasai diriku, beres. Ya. Sesuatu yang harusnya berdosa, maka tidak akan menjadi dosa dengan konsep humanisme ini. Kemudian ada filsafat lain, yaitu misalnya filsafat rasionalisme. Dalam filsafat rasionalisme mengatakan bahwa dosa bukanlah sesuatu yang empiris. Berarti dosa itu tidak ilmiah. Karena itu, dosa itu bersifat subjektif. Nah, kalau kita perhatikan dalam konsep ini juga banyak sudah berkembang di dalam pola berpikir masyarakat Kristen. Bahwa dosa itu bukanlah sesuatu yang empiris. Itu berarti bahwa dosa itu tidak ilmiah. Nah, dalam filsafat rasionalisme, di situ dikatakan bahwa sesuatu dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan kalau segala sesuatu itu dapat ditangkap dengan panca indera. Maksudnya begini, sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang objektif kalau sesuatu itu bisa dilihat, dirasa, dicium, diraba dengan panca indera kita, didengar dengan panca indera kita. Dan kalau sesuatu itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, salah satu dari panca indera kita, entah itu panca indera melihat, mencium, meraba, mendengar, dan lain sebagainya, maka sesuatu itu bukan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian konsep ini diberlakukan untuk dosa. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa dosa itu tidak ilmiah. Karena panca indera kita tidak mampu menangkap dosa. Kita tidak bisa melihat dosa, kita tidak bisa meraba dosa, kita tidak bisa mencium aromanya dosa, kita tidak bisa mendengar suaranya dosa. Itu berarti dosa tidak ilmiah. Dan kalau dosa itu tidak ilmiah, dosa itu bersifat subjektif. Maksudnya dosa yang bersifat subjektif itu seperti apa? Dosa akan menjadi dosa untuk si A, tetapi untuk si B, dosa bukanlah sebuah dosa. Contoh, di tempat lingkungan kita, ya, berhubungan laki-laki dengan laki-laki, itu dosa. Perempuan berhubungan dengan perempuan, itu dosa. Nah, bukan maksudnya misalnya Rahmat dengan idaman berhubungan gitu ya. Maksudnya berhubungan itu bercakap-cakap, jalan itu merangkul bahu. Kan kadang-kadang kita melihat teman-teman itu kalau jalan itu ada yang gandengan, walaupun itu laki-laki dengan laki-laki ya. Ada yang saling merangkul bahu begini. Ya. Nah, itu berhubungan itu berhubungan. Makanya dulu waktu saya kuliah di S1 teologi, itu ada peraturan asrama bahwa kalau laki-laki berjalan dengan laki-laki di asrama, itu tidak boleh berpegangan tangan. Tidak boleh rangkul bahu, tidak boleh. Ya sudah, jalan aja gitu. Kenapa sih? Apa sih bedanya jalan biasa tanpa berpegangan dengan harus rangkul-rangkulan begini? Memang terkesan kita itu akrab. Tetapi ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan itu, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini di luar sana, itu orang itu bisa menilainya negatif. Wih, hamba Tuhan itu homo ya. Begitu juga antara mahasiswi dengan mahasiswi. Ya, biasanya kalau mahasiswi itu hubungannya lebih dekat ya, karena wanita itu
lebih menggunakan perasaan daripada logikanya. Makanya kalau kita ajak wanita itu berdebat, itu kadang-kadang agak sedikit kurang seimbang, karena logikanya kurang cepat berkembang, tetapi perasaannya yang berkembang. Karena itu kalau kalian yang laki-laki itu ingin mendekati wanita dan pendekatanmu sukses, itu pakailah perasaan, ya. Itu lebih gampang itu nembaknya nanti, ya, Rahmat ya. Jadi kalau kamu mau nembak Isabella atau siapa yang di situ, ya, pakai perasaan, jangan pakai logika. Ya, kalau kamu pakai logika ditolak. Tapi kalau kamu pakai perasaan, waduh, mantap itu. Misalnya, setiap hari katakan, bajumu bagus ya, cocok loh kamu pakai baju itu. Itu besok dia pakai lagi, nggak usah dicuci tuh bajunya itu. Itu nggak dicuci besok itu. Itu contoh ya. Akhirnya perasaannya terus mengalami perkembangan berkaitan dengan hubungannya dengan seorang laki-laki. Walaupun laki-laki itu di dalam pandangannya itu bukan laki-laki impian, tapi kalau terus didekati terus tiap hari seperti itu, hancur juga tuh hatinya. Ya. Jadi kamu yang laki-laki jangan khawatir kalau kamu sudah pernah mendekati seorang ditolak, jangan khawatir. Coba dekati terus dengan perasaan setiap hari. Oke, nah kembali lagi. Jadi akhirnya dosa ini bersifat subjektif. Si A bilang boleh, si B tidak boleh. Yang di satu tempat, hubungan laki-laki dengan laki-laki tidak boleh, itu dosa. Tapi di Eropa, di Amerika, misalnya, dengan dikembangkannya filsafat liberal, orang boleh berhubungan. Bahkan di Amerika itu, kalau ada pendeta yang tidak mau memberkati pernikahan gay dan pernikahan lesbi, itu mereka bisa ditangkap dan dipenjarakan. Jadi sekarang itu kalau pelayanan di Amerika Serikat harus hati-hati, kalian harus siap itu, siap untuk dipenjara. Karena kalau kalian menolak memberkati pasangan pengantin gay, laki-laki dengan laki-laki, kalian bisa diajukan ke pengadilan dan kalian bisa dipenjara karena telah melanggar hak asasi manusia. Ya, akhirnya bersifat subjektif. Yang satu bisa bilang dosa, yang lain tidak bisa bilang tidak berdosa. Kenapa? Karena dosa itu bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu yang dapat ditangkap dengan secara empiris. Kemudian yang berikutnya, misalnya dalam filsafat yang menghasilkan psikologi sekuler, ilmu-ilmu psikologi, mereka mengatakan bahwa dosa akan menjadi dosa itu tergantung konsep di otak kita. Kalau sesuatu itu dikembangkan sejak kecil, maka konsep-konsep itu akan diterima sebagai dosa. Tetapi kalau dari kecil tidak dikembangkan konsep itu, maka tidak ada dosa. Contoh, seorang anak diberitahu kepada seorang anak si A, itu diajarkan, mencuri itu tidak boleh, mencuri itu dosa. Kemudian ada si anak lagi, ada anak si B, sejak kecil tidak diajarkan, mencuri itu dosa. Jadi pada waktu kedua anak ini menjadi dewasa, maka anak yang B, anak yang B itu, dia punya pemikiran bahwa mencuri itu bukanlah dosa. Kenapa? Karena sejak kecil tidak diajarkan itu. Jadi sikap perilaku seseorang berkaitan dengan dosa itu tergantung bagaimana dia diindoktrinasi. Konsepnya dia tentang dosa. Kalau di dalam konsep dia tentang dosa, sesuatu perilaku itu tidak berdosa, maka dia akan melakukan itu tanpa ada beban. Karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu bukanlah dosa. Dan kalau hal ini terus terjadi, maka itu akan menjadi budaya. Ya, akan menjadi budaya.
Dan kalau sudah menjadi budaya dan adat istiadat, nah itu akan semakin sulit untuk diberantas ya, untuk diperbaiki. Sesuatu dosa, kalau dia sudah menjadi adat istiadat, menjadi budaya, menjadi kebiasaan seseorang, wah itu akan sulit sekali untuk diperbaiki. Ya. Misalnya saja contoh, ini berkaitan dengan dosa yang sudah membudaya. Dulu pernah ada di beberapa suku di dunia ini, di mana kebiasaannya itu adalah kebiasaan-kebiasaan berdosa. Bahkan beberapa kebiasaan yang masih ada sampai di zaman modern. Salah satu contoh misalnya ada budaya di daerah utara bumi, atau saya lupa di utara bumi atau di selatan bumi. Jadi kalau sang suami itu pergi dalam waktu yang lama, istrinya itu boleh dipakai. Dengan catatan yang dengan maksud bahwa istrinya itu dipelihara gitu ya. Jadi misalnya ini ya, Rahmat sudah menikah sama Siana. Misalnya. Jangan dianggap serius ya, ini kan hanya contoh misal. Rahmat sama Siana sudah menikah. Rahmat pergi pelayanan yang cukup lama, misalnya saja 6 bulan. Tidak memberikan nafkah, tidak mengirim gaji. Ya memang karena pelayanannya itu di daerah yang sangat miskin ya, sehingga tidak bisa mendapatkan gaji yang cukup. Jadi tidak bisa memberikan gaji kepada istri. Lalu kemudian di dekat pasangan suami istri ini ada idaman. Nah idaman ini dia akhirnya berbaik hati memberi nafkah Siana. Ya, setiap bulan dikasih kebutuhannya. Maka idaman ini boleh memakai Siana, bukan memakai. Boleh mendekati Siana. Dan berhubungan seperti berhubungan suami istri. Jadi idaman ini dia akan menjadi pengganti dari Siana untuk menggantikan posisinya Rahmat. Sementara Rahmat itu dalam pekerjaan di tempat yang jauh dan tidak pulang-pulang. Itu boleh. Dan itu tidak berdosa. Tidak merupakan suatu kejahatan atau kesalahan di adat istiadat itu, di budaya itu. Jadi di budaya itu memperbolehkan yang seperti itu. Dan sang suami itu tidak boleh kemudian melakukan protes dan kemudian melaporkannya sebagai tindak kejahatan kepada polisi. Nggak bisa. Malah diketawain kalau melakukan itu. Ya karena itu sudah budaya. Padahal sebenarnya itu adalah dosa kan. Kita tahu bahwa itu adalah perzinahan. Tetapi kalau itu sudah menjadi budaya dan sudah berkembang sekian ratus tahun, maka sesuatu yang tadinya itu dosa, itu jadi tidak berdosa. Dianggap wajar karena sudah diterima oleh nilai-nilai budaya setempat. Dan keadaan seperti ini itu akan semakin sulit untuk dibenerin ya, untuk diperbaiki karena itu sudah berurat akar ratusan tahun dari generasi ke generasi. Itu hanya revival yang bisa membuat orang-orang tadi itu berubah. Revival itu kebangunan rohani. Jadi ada satu lawatan dari Roh Kudus terhadap satu wilayah atau suku atau satu tempat di mana Roh Kudus berbuat mujizat di situ dan orang-orang akhirnya menyadari bahwa semuanya itu dosa. Dan kemudian satu wilayah itu serentak mereka bertobat. Nah itu yang disebut dengan revival. Kalau tidak terjadi revival, wah itu sulit ya. Apalagi kalau cuma satu orang hamba Tuhan, misionaris atau seorang hamba Tuhan diutus ke daerah itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan adat istiadat budaya. Wah itu bisa diusir itu sama kepala sukunya. Ya, oleh ketua-ketua adat itu dia bisa diusir.
karena melakukan pelanggaran-pelanggaran adat. Padahal hamba Tuhan ini ingin menyampaikan kebenaran firman. Tapi oleh masyarakat setempat dan pemimpin adat, dia dianggap sebagai orang yang melanggar aturan-aturan adat. Yang biasanya orang-orang seperti ini itu tidak menunggu waktu yang lama, sudah langsung diusir dari wilayah itu. Atau dikucilkan. Gitu kira-kira. Nah, kemudian dari segi sosiologi, ya, dosa itu akhirnya bersifat relatif. Ya, karena ya seperti tadi, konsep-konsep tadi berkembang. Akhirnya dosa yang tadinya itu harusnya dinilai dan dilihat sebagai dosa, akhirnya bersifat relatif. Nah, dalam kehidupan modern seperti ini, ada banyak hal, dosa-dosa itu yang kemudian nilainya itu menjadi relatif. Ya, nilai dosa itu akhirnya menjadi relatif. Dan orang itu sudah tidak lagi melihat apakah itu dosa atau tidak, gitu loh. Sudah tidak mampu lagi mendeteksi. Kenapa? Karena nilai dosanya itu sudah menjadi abu-abu. Nah, tetapi ada hal lain yang diajarkan oleh Paulus berkaitan dengan dosa. Nah, ini menurut Alkitab sekarang. Bahwa dosa itu selalu mempunyai hubungan yang erat dengan kehendak. Jadi, sesuatu yang lahir sebagai dosa di dalam diri orang Kristen itu selalu berawal dari kehendak seseorang. Karena itu, penting bagi setiap orang Kristen untuk melakukan pembersihan di wilayah kehendak dia. Jadi pembersihan di wilayah kehendak ini penting sekali karena dari sinilah mulai muncul keinginan-keinginan yang nanti bisa saja akan dibuahi menjadi dosa. Nah, kehendak ini biasanya di dalam Alkitab itu disebut dengan istilah lain yaitu keinginan daging. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Ya, daging itu sebenarnya tubuh kita ini, ya, tubuh manusia. Bahwa tubuh manusia ini memiliki keinginan-keinginan untuk dipuaskan. Contoh, ketika kita lapar, maka perut ini akan memberikan informasi kepada otak bahwa dirinya perlu diberi makanan. Maka muncullah keinginan untuk memakan sesuatu. Dan ketika orang itu memakan sesuatu, maka perut ini akan menyampaikan informasi ke otak dengan memberikan informasi, saya sudah puas. Dan kepuasan itu akan membuat diri seseorang itu rileks. Jadi ketika seseorang sudah kenyang makan, dia akan memerintahkan kepada otak untuk berhenti makan. Lalu otak akan membuat satu perintah untuk berhenti makan. Jadi karena kita sudah kenyang. Nah, itu kalau misalnya kita pergi di pesta ya, kita sudah makan banyak ya. Kita sudah sangat kenyang. Kita lihat makanan yang tadinya menarik itu jadi biasa-biasa saja. Tapi coba dalam situasi keadaan lapar gitu kita lihat makanan. Yang sederhana pun itu jadi kelihatan enak. Nah, kepuasan daging ini itu kemudian membuat manusia itu menjadi rileks. Nah, rileks ini akan memunculkan satu hormon di dalam diri tubuh manusia, itu yang disebut dengan hormon rileks, dan akhirnya dari rileks itu, manusia kemudian muncul keinginan untuk mengulangi lagi. Semua yang tadi membuat diri dagingnya itu puas, yang membuat tubuhnya itu rileks dan bahagia, dalam tanda petik ya, tubuh yang bahagia itu jadi rileks, santai, bisa menikmati segala sesuatu dengan enak, tubuh itu juga tidak merasa gerah dan lain sebagainya ya. Nah, itulah yang disebut keinginan daging. Nah, jadi akhirnya sesuatu yang tadinya itu dipenuhi, keinginan daging itu kemudian memberikan respon puas, dan itulah yang disebut dengan ketagihan.
Nah, ketagihan inilah yang kemudian mendorong seseorang, kehendak seseorang untuk mengulangi lagi. Kenapa? Karena ketika dia mengulangi, tubuhnya ini akan mengalami kepuasan, tubuh dagingnya akan mengalami kepuasan, dan kepuasan itu membuat dia akan terus mengalami ketagihan. Itulah akhirnya kita dapat menyebutkan bahwa dosa ketika sekali dilakukan, dia akan terus minta untuk dilakukan kembali. Itulah keinginan daging yang begitu kuat. Jadi ketika keinginan daging itu terpenuhi, terpuaskan, tubuh ini akan menjadi ketagihan. Dan itu akan terus, kehendak orang tersebut akan terus memunculkan keinginan mengulangi aktivitas itu. Nah, kalau aktivitas itu adalah aktivitas yang berdosa, ya, maka akan terus terulang perbuatan dosa itu. Karena setiap kali perbuatan dosa itu dilakukan, tubuh daging ini puas. Dan ketika tubuh daging ini puas, dia akan mengeluarkan hormon. Ya, hormon inilah yang kemudian membuat seorang manusia itu mengalami ketagihan. Nah, kembali lagi ke contoh berpacaran. Contoh misalnya pegangan tangan. Tadi belum saya jawab. Pegangan tangan itu sebenarnya boleh atau tidak? Memang ini tergantung pada konsep seseorang. Tetapi kalau saya melihat dari sisi Alkitab dan juga dari sisi fisiologi manusia, bahwa di tangan-tangan manusia ini, khususnya di bagian ujung-ujung jari, ini ada saraf-saraf yang bisa membuat seseorang itu mengalami sensasi senang. Jadi di ujung-ujung saraf jari-jari kita itu ada, di ujung-ujung jari kita itu ada saraf-saraf yang dapat menimbulkan sensasi senang, bahagia. Jadi kalau hal ini disentuh, maka dia akan memberikan respon kepada tubuh, bahwa tubuh itu mengalami sesuatu yang bahagia. Dan kebahagiaan itu, dia akan diteruskan kepada satu aktivitas, yaitu berkembangnya keinginan untuk bersentuhan dengan lawan jenis. Kalau saya pakai istilah dalam kehidupan seksualitas, itu disebut dengan libido. Libido ini adalah keinginan untuk berhubungan semakin dekat dengan lawan jenis. Jadi kalau libido seseorang ini naik, berkembang, maka nanti akan seseorang itu akan terpicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, agar semakin rileks dan semakin senang tubuh ini. Jadi kalau pegangan jari antara lawan jenis, itu bisa beberapa langkah kemudian itu bisa meningkatkan efek libido, keinginan libido. Keinginan libido ini dia akan memicu untuk meningkatkan hasrat seksual. Dari situ kemudian seseorang akan melanjutkan tindakannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan berkomunikasi secara fisik dengan lawan jenis. Nah, Alkitab melihat itu sebagai perbuatan dosa. Kenapa? Karena tidak dilakukan dalam tatanan hukum yang tepat. Kalau itu dilakukan oleh suami dan istri yang telah disahkan oleh Tuhan menjadi satu tubuh, tidak masalah. Ya, karena istri adalah istri kita dan suami adalah suami kita. Mau kita pegang apapun, itu istri kita, itu tubuh kita. Kita sudah satu tubuh dengan dia. Tapi kalau belum dinikahkan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah dianggap perbuatan dosa. Kenapa dianggap perbuatan dosa? Karena dia akan menimbulkan keinginan di dalam kehendak kita itu untuk melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bahwa dosa itu mempunyai hubungan yang erat dengan kehendak. Kalimatnya pendek, dosa mempunyai hubungan erat dengan kehendak. Kalimatnya pendek, tapi penjelasannya panjang sekali. Nah, kemudian
Paulus juga memberikan konsep bahwa dosa adalah kegiatan manusia yang dilakukan dengan sengaja yang memisahkan dia dari Allah. Nah, kenapa dosa itu memisahkan kita dari Allah? Karena dosa itu adalah sesuatu yang jahat, sedangkan Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, di dalam Alkitab ada satu ayat yang memberikan keterangan berkaitan dengan dosa ini. Dikatakan bahwa bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukannya telinga Tuhan itu kurang tajam mendengarkan doa kita. Tetapi yang memisahkan kita dengan Allah ialah dosa-dosa kita. Jadi kekudusan Allah itu memaksa Allah untuk tidak berhubungan dengan kita manusia. Kenapa? Karena dosa yang kita buat. Tetapi puji Tuhan, karena kita sekarang berada di dalam sistem keimamatan Yesus Kristus, di mana di dalam Yesus Kristus selalu ada dan tersedia pengampunan dosa. Jadi ketika kita berada di dalam satu suasana dosa, kita berada di dalam satu lingkungan dan aktivitas dosa, maka kita dapat kapan saja datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan. Dan ketika Tuhan mengampuni, maka dipulihkanlah hubungan kita dengan Allah Bapa. Tetapi kalau tidak ada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya seseorang itu dapat membereskan dosanya? Tidak bisa. Kenapa? Karena dosa yang ada di dalam tubuh kita itu seperti virus komputer. Dia kalau sudah masuk di dalam komputer, itu nggak akan pernah mau keluar dengan sendirinya. Dosa itu, kalau sudah masuk di dalam diri seseorang, dosa itu tidak akan pernah keluar dari diri orang itu. Harus dicabut oleh seseorang lain. Dan hanya Roh Kudus dan Tuhan saja, Tuhan Yesus, yang dapat mencabut dosa yang ada di dalam hidup kita itu sampai di akar-akarnya. Tapi kalau manusia itu sendiri, tidak ada yang mampu membereskan dosanya sendiri. Kenapa? Karena manusia dalam kondisi sudah berdosa. Kondisinya yang berdosa itu saja membuat dirinya tidak mau lepas dari dosa. Karena apa? Karena setiap kali dia melakukan dosa, dia senang. Setiap kali dia melakukan dosa, dia puas. Dan akhirnya itu mendarah daging menjadi satu keinginan dasar manusia. Bahwa aku kalau melakukan dosa, aku puas. Jadi dalam diri manusianya sendiri pun tidak mau melepaskan. Dan dosa itu sendiri pun secara esensi dan nilai, secara definitif, dosa kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar. Kalau tidak dikeluarkan oleh kuasa Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini bukan pernyataan yang subjektif ya, dalam diri setiap orang Kristen. Bahwa Tuhannya orang Kristen saja yang membuat semua orang di dunia ini masuk surga. Tidak. Tetapi fakta mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan dosa kita, dosa manusia. Karena dia adalah pribadi yang tidak berdosa dan tidak pernah mau berbuat dosa. Hanya pribadi yang suci yang mampu membereskan dosa. Siapa di tengah-tengah kehidupan manusia ini yang suci seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Ada seorang pemimpin agama, saya tidak usah sebutkan, dia sebelum dia meninggal, dia katakan bahwa dia selama hidupnya melakukan dosa, berbuat dosa. Padahal bagi penganutnya, bagi pengikutnya, dia adalah pemimpin agama yang suci. Dia dianggap pemimpin agama yang suci. Tapi ketika dia mau mati, dia mengaku bahwa selama hidupnya dia tidak pernah berbuat baik dan dia selalu berbuat dosa. Tetapi Yesus beda. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kehidupan. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan berletih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa. Nah, ini adalah kabar sukacita di dalam kekristenan. Karena kita semua yang ada di dalam kekristenan itu berada di dalam wilayah yang sudah pasti kalau kita
mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan setia, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, beda dengan konsep dalam dunia yang lain, dalam keyakinan yang lain. Mereka diserah nasib setelah kematian itu diserahkan kepada diri orang itu sendiri-sendiri. Ya, kamu harus berbuat baik. Selama hidupmu harus berbuat baik. Dan nanti kalau sudah saya mati gimana? Ya itu nanti urusan kamu sendiri. Ya tergantung gimana hidupmu. Wah, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana dengan keadaan yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaannya? Tidak bisa. Kita pun juga seperti itu. Tetapi kita dimampukan dapat bertemu dan bersekutu lagi dengan Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dosa itu merupakan kebobrokan moral. Ya, itu sudah jelas ya. Dan dalam teologi Calvin itu disebut dengan total depravity. Ya. Jadi moral kehidupan manusia yang betul-betul sudah hancur, rusak, bobrok. Itu yang disebut dengan total depravity dalam teologi Calvin. Kenapa? Ya karena dosa itu, kalau dia sudah ada di dalam diri seseorang, dia itu memiliki daya rusak yang luar biasa. Ada yang memiliki daya rusak yang singkat, tetapi ada dosa yang memiliki daya rusak itu pelan-pelan tetapi mantap. Ya. Jadi pelan, lambat tetapi menghancurkan. Ada juga yang sifatnya singkat. Kalau kita sudah punya dosa ini, dalam waktu singkat, hidup kita langsung rusak. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, beberapa menit lagi ya, sebelum kita istirahat. Selanjutnya, Paulus menggambarkan dosa ini sebagai satu pribadi. Jadi, digambarkannya dosa itu seperti seseorang, seperti ada pribadi gitu ya. Ia menekankan sifat-sifat dosa yang berbahaya itu digambarkan seperti penguasa yang lalim. Jadi dosa itu seperti seorang penguasa yang jahat gitu ya, lalim. Jadi ya, itu terdapat di dalam Roma 6 ayat 6. Begitu juga di samping itu disebutkan juga upah dosa adalah maut. Jadi Paulus seolah-olah berkata bahwa tubuh manusia ini seolah-olah telah menjadi milik dosa. Roma 6 ayat 6. Jadi seolah-olah dosa ini seperti seorang penguasa yang sedang menguasai tubuh manusia. Nah, tetapi sebenarnya dosa ini bukan pribadi ya. Dosa itu bukan makhluk. Dosa itu adalah nilai. Nilai yang dapat membuat seseorang itu mengalami perlakuan tertentu. Contoh misalnya nilai kuliah, hasil nilai kuliah. Kalau nilai kita bagus, kita dapat perlakuan berbeda dengan kalau misalnya nilai-nilai perkuliahan kita tidak bagus, jelek. Ya. Ketika orang melihat kita memiliki nilai-nilai yang bagus, maka orang itu akan memberikan penghargaan kepada kita. Misalnya saja kita, karena nilai kita bagus, kita dipilih jadi ketua senat. Karena nilai kita bagus, kita dipilih sebagai wakil dari utusan STT untuk melakukan kegiatan akademis di STT lain. Jadi dari nilai itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu adalah sebuah nilai. Dan nilainya itu adalah nilai buruk. Di mana ketika seseorang mendapatkan nilai yang buruk, dia akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Karena dari nilai itu kemudian seseorang itu akan tercermin dirinya seperti apa. Ketika dia memiliki konsep yang salah, maka seluruh kegiatannya itu menjadi salah. Kenapa? Karena kegiatan seseorang itu dipicu oleh nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Kalau nilainya negatif, maka kegiatan yang muncul di permukaan
sebagai seorang manusia itu akan menjadi negatif semuanya. Misalnya contoh, dosa amarah. Ya, ketika dosa amarah ini ada di dalam diri seorang, maka dia punya nilai-nilai sesuatu ketika dia berkomunikasi dengan seseorang. Jadi ketika ada seseorang berkata sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirinya, dia dengan cepat dia bisa emosi. Nah, dengan emosi yang meluap-luap, maka ada kemungkinan tangannya mulai bergerak, memukul, ya, ataupun melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Atau kata-katanya kemudian yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang pedas karena dia seorang pemarah, ya, dan pemarahnya itu selalu mengakibatkan dosa. Nah, ini adalah nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupannya dia. Dan akhirnya keluar sebagai satu aktivitas yang merugikan orang lain. Aktivitas yang merugikan orang lain disebut sebagai kejahatan atau bersikap tidak benar. Nah, karena merugikan dan merusak, maka bagi Tuhan nilai itu disebut sebagai dosa. Jadi konsep dasar dari dosa adalah suatu kegiatan yang merusak. Merusak diri sendiri, merusak orang lain, merusak lingkungan, merusak ciptaan Tuhan. Itu sudah terkategori sebagai dosa. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya baik. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian melakukan aktivitas yang merusak bagi Tuhan, ini adalah kegiatan yang merugikan. Dan untuk memberikan nama kegiatan yang merugikan, Allah memakai istilah dosa. Jadi inilah filosofi dasar dari dosa. Nah, mungkin selama ini kalian tidak pernah dengar konsep filosofi dasar dari dosa. Nah, hari ini dalam teologi perjanjian baru, kamu bisa belajar bagaimana filosofi dosa itu dikembangkan, bagaimana konsep tentang keinginan daging berkaitan dengan tubuh dan hormon manusia yang menimbulkan kecenderungan untuk terus melakukannya sebagai sesuatu yang adiktif, ya, sesuatu yang selalu ketagihan. Itulah yang kemudian muncul di dalam kalimat-kalimat khotbah bahwa dosa satu melahirkan dosa yang lain, sekali berdosa selalu ingin melakukan dosa lagi, yaitu semua penjelasannya tadi. Ada pertanyaan?